Raffi Ahmad merupakan salah satu selebriti yang paling populer di tanah air, dengan jumlah pengikut Instagram lebih dari 57 juta. Akun milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia dari jumlah pengikut. Tidak hanya itu, pelanggan di kanal YouTube milik mereka juga salah satu yang terbanyak, dan berada di posisi 4 secara keseluruhan di Indonesia dengan total pelanggan mencapai 22,6 juta. Lalu, dengan banyaknya pengikut atau followers, berapakah kekayaan artis yang juga sering muncul di berbagai program televisi tanah air tersebut? Apakah pasangan ini termasuk salah satu orang terkaya di tanah air? Berdasarkan daftar 50 taipan terkaya Indonesia yang baru saja dirilis Forbes, nama Raffi Ahmad tidak muncul. Dengan batas terbawah, cut off, diisi oleh Kartini Muljadi dan keluarga yang merupakan pemilik dari perusahaan farmasi Temposcan Pacific, TPSC, dengan kekayaan bersih diperkirakan sebesar $695 juta atau setara dengan 9,97 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.350 rupiah, US dollar. Karena absennya Raffi di daftar tersebut, sudah pasti bahwa kekayaannya tidak mencapai 9,97 triliun rupiah. Akan tetapi, kekayaan suami Nagita Slavina ini hampir bisa dipastikan masih sangat besar dan jauh di atas kekayaan rata-rata masyarakat Indonesia, meskipun sulit dipastikan secara rinci berapa total kekayaan yang dimiliki oleh Raffi dan Nagita. Besaran kekayaan mereka setidaknya dapat terlihat dari sumber pendapatan dan beragam aset signifikan yang dimiliki. Raffi memiliki beberapa sumber pendapatan utama, di antaranya adalah konten YouTube, acara televisi, menjadi duta merek, brand ambassador, hingga iklan dan endorsement dari akun Instagram. Meski baru bergabung di platform milik Google tersebut pada tanggal 27 Desember tahun 2015, kanal atau channel YouTube RANS Entertainment mampu mengumpulkan 22,5 juta subscriber. Konten dalam channel RANS Entertainment telah ditonton lebih dari 4,94 miliar kali di situs tersebut. Tentu jumlah tayangan dan pengikut atau subscriber berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh dari YouTube. Selipan iklan secara otomatis dilekatkan apabila konten sesuai dengan aturan yang disyaratkan. Selain itu, YouTuber seperti Raffi juga dapat memperoleh pemasukan lain dari konten sponsor dengan merek atau perusahaan tertentu secara langsung di luar iklan. Perusahaan yang melacak statistik dan analitik media sosial, Social Blade, memperkirakan pendapatan tahunan RANS dari iklan berada di kisaran $577,80 hingga $9,72 juta. Ini setara sekitar 8,29 miliar rupiah hingga 132,02 miliar rupiah. Sebagai informasi, Social Blade menggunakan asumsi bahwa pendapatan per 1000 tayangan, cost per thousand views, CPM, berada di angka $0,25 Meskipun saat ini Raffi terlihat semakin gencar melakukan ekspansi, khususnya YouTube. Sebelumnya Raffi memulai karir sebagai artis yang kerap muncul di beragam acara televisi lintas stasiun TV, masih mempertahankan pekerjaan utamanya yang warawiri di layar kaya. Dengan frekuensi yang tinggi, pendapatan dari acara televisi tidak bisa dipandang sebelah mata. Raffi tidak pernah secara pribadi mengungkapkan total pendapatan dari acara TV. Akan tetapi dalam wawancara dengan Ruben Onsu dalam acara podcast miliknya, Ruben menyebut pendapatan Raffi satu episode mencapai 150 juta rupiah. Meskipun Raffi membalas dengan menyangkal klaim tersebut, kesepakatan bisnis untuk menjadi duta merek tertentu memang nilainya susah ditaksir. Apalagi dengan kompleksnya perjanjian antara kedua belah pihak, satu hal yang mungkin bisa dipastikan adalah, semakin besar perusahaan yang diwakilkan maka semakin besar pundi-pundi yang dapat diperoleh. Saat ini diketahui Raffi menjadi duta dari perusahaan pengiriman Si Cepat Express dan salah satu produk kecantikan yang berhasil memampangkan muka pesohor Indonesia di salah satu papan iklan di Times Square, New York. Penghasilan dari Instagram merupakan salah satu yang paling sulit ditaksir, mengingat perjanjian antara pihak pengiklan dan pemilik akun yang akan memberikan endorsement dapat berbeda-beda antara tiap klien. Meski demikian, salah satu website, it.noxinfluencer.com, memperkirakan akun Raffi yang memiliki engagement atau tingkat keterlibatan 0,3% dapat meraup 100 juta rupiah untuk setiap postingan. Dalam rilis di Keterbukaan Informasi,
12/11 Corporate Secretary MTech menyebutkan investasi tersebut adalah sebesar 248 miliar rupiah secara bertahap untuk kepemilikan saham berkisar 17% pada RANS Entertainment. Dengan angka tersebut, valuasi RANS diperkirakan mencapai 1,45 triliun rupiah. Selain itu Raffi dan pengusaha Indonesia lainnya Rudy Salim ikutan mengakuisisi klub sepak bola Cilegon United FC. Klub yang kemudian namanya diganti menjadi RANS Cilegon FC saat ini berlaga di kompetisi Liga 2 Indonesia. Perusahaan yang ternyata milik Nagita Slavina rupanya bukan hanya RANS Entertainment. Istri Raffi Ahmad ini rupanya memiliki sejumlah perusahaan lain yang membuatnya kaya. Nagita Slavina memang dikenal kaya raya sejak lahir. Ibunya yakni Rieta Amelia adalah seorang penyanyi yang juga pemilik sebuah rumah produksi bernama Framerits. Selama ini, Nagita Slavina juga dikenal memiliki perusahaan ternama yang digawanginya bersama sang suami yakni RANS Entertainment. Siapa sangka, selain RANS Entertainment, wanita yang akrab disapa Gigi ini memiliki perusahaan lain yang menjadi pundi-pundi kekayaannya. It's Channel mengulas deretan perusahaan yang ternyata milik Nagita Slavina sebagai berikut dilansir dari sejumlah sumber. Berikut beberapa perusahaan yang dikabarkan merupakan milik Nagita Slavina. 1. RANS Entertainment. Salah satu perusahaan milik Nagita Slavina yang sudah banyak diketahui orang adalah RANS Entertainment. Perusahaan yang didirikannya bersama sang suami, Raffi Ahmad ini fokus pada bidang media digital kreatif. Seiring berjalannya waktu, RANS Entertainment pun mengalami perkembangan pesat hingga merambah ke berbagai lini bisnis mulai dari klub olahraga, musik, kecantikan, fashion, furnitur, dan lain sebagainya. 2ST Indonesia. Beberapa waktu lalu, Nagita Slavina resmi menjabat sebagai CEO dari ST Indonesia menggantikan Haidar Wurjanto. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan minuman teh hits kekinian yang memiliki jaringan waralaba yang telah tersebar di berbagai wilayah. Hingga saat ini, ST Indonesia telah memiliki outlet hingga sebanyak 945 gerai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 3 Framerits. Perusahaan ini pada dasarnya merupakan milik ibunda Nagita Slavina yakni Rieta Amelia. Namun, rumah Nagita Slavina pun turut aktif di dalamnya. Rumah produksi ini aktif memproduksi FTV, serial remaja, dan juga film, 4 Bun Lifetime. Nagita Slavina juga diketahui memiliki perusahaan media bernama Bun Lifetime. Bisnis media ini adalah hasil kolaborasi antara RANS Entertainment dan MTech, 5 Pictures. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad juga memiliki sebuah rumah produksi yang bernaung di bawah RANS Entertainment yakni Picture. Rumah produksi tersebut bahkan sudah sukses memproduksi beberapa film hits, 6 Publisher. Nagita Slavina juga memiliki sebuah perusahaan penerbitan bernama Rans Publisher. Perusahaan ini telah menerbitkan berbagai buku seperti menerka-nerka karya Nagita Slavina, novel himpunan, Alone, hingga Partikel Jodoh. Novel-novel tersebut dapat dibeli lewat e-commerce, 7 Music, di bawah naungan RANS Entertainment. Nagita Slavina juga memiliki sebuah label musik bernama RANS Music. Label musik ini menaungi beberapa penyanyi hits, salah satunya yakni Anet. Ia bahkan telah berhasil menjadi penyanyi populer lewat lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti, 8 Rans Beauty. Perusahaan milik Nagita Slavina lainnya yakni Rans Beauty. Bisnis kecantikan ini menawarkan serangkaian produk seperti body care dan natural essential oil. Harganya pun cukup terjangkau sehingga banyak diminati. 9 Rans Living. Rans Living merupakan perusahaan Nagita Slavina yang bergerak di bidang furnitur. Lewat Rans Living, Nagita Slavina menawarkan berbagai keperluan perabot rumah tangga yang beragam. Di bisnis ini, Nagita menggandeng Dio Living dan bekerja sama dengan para desainer dan pengrajin lokal. Nah, itulah deretan perusahaan yang ternyata milik Nagita Slavina dan menjadi pundi-pundi kekayaannya.